Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali untuk belajar mengenai bahasa Arab. Materi kita kali ini adalah materi yang berkaitan dengan ad-dhamir. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Dan ini merupakan dars kedua atau pelajaran yang kedua. Baik, materinya berbicara tentang ad-dhamir atau dhamir. Kalau dalam bahasa Indonesia, sederhananya kita berikan definisi adalah ad-dhamir itu kata ganti. Nah, kita lihat pembagiannya untuk dhamir sendiri. Itu yang pertama ada yang namanya dhamir mutakalim. Jadi dhamir lil mutakalim. Yang kedua, selanjutnya adalah dhamir yang bermakna mukhatab. Selanjutnya, dhamir yang ketiga adalah dhamir yang diperuntukkan untuk ghaib. Nah, untuk mutakalim atau lil mutakalim, contohnya di sini dhamirnya adalah yang pertama ada ana. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab ana itu merupakan dhamir mutakalim. Ana sendiri artinya saya. Nah, saya di sini boleh dipergunakan untuk laki-laki ataupun perempuan. Dan ini menunjukkan makna tunggal. Yang kedua, ada yang namanya nahnu. Nah, nahnu di sini artinya kita. Nah, di sini nahnu di sini menunjukkan makna jamak. Jadi kalau untuk dhamir mutakalim itu hanya ada dua. Yang pertama ana untuk saya dan yang kedua nahnu yang bentuknya jamak. Yang selanjutnya adalah mukhatab. Nah, untuk mukhatab di sini contohnya ada anta, antuma, dan antum. Nah, ini menunjukkan makna laki-laki. Kemudian untuk artinya anta itu kamu. Nah, kamu di sini menunjukkan satu orang. Kemudian yang kedua ada antuma. Antuma boleh kita terjemahkan dengan kalian. Kaliannya di sini adalah dua orang. Kemudian antum ini menunjukkan kalian juga, tapi kalian di sini lebih dari 3 orang. Lebih dari sama dengan 3 orang. Semuanya untuk anta, antum, antum ini menunjukkan makna laki-laki. Dan untuk yang perempuannya adalah anti. Kemudian antuma dan antunna. Nah, untuk anta itu lawannya anti untuk perempuan. Kemudian untuk antuma masih sama, antum lawannya adalah antuna. Nah, mukhatab di sini adalah kalau dalam bahasa Indonesia berarti ini kata ganti orang kedua. Kemudian kalau mutakalim berarti ini kata ganti orang pertama. Sedangkan untuk ghaib ini menunjukkan orang ketiga. Nah, untuk yang ghaib contohnya di sini untuk nama dhamirnya adalah huwa, kemudian huma dan hum. Sama untuk huwa, huma, hum. Ini diperuntukkan untuk laki-laki. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah hiya, huma, hunna. Ini diperuntukkan untuk perempuan. Nah, huwa ini untuk satu, menunjukkan makna satu. Huma, dua. Hum, ini lebih dari 3. Lebih dari 3 sama dengan. Nah, huwa lawannya hiya. Humanya masih sama. Hunna lawannya hum. Huwa artinya dia. Kemudian huma di sini menunjukkan kata mereka. Tapi mereka di sini maknanya 2 orang. Kemudian hum ini lebih dari 3 orang. Mereka juga artinya. Kemudian untuk perempuannya huwa berarti hiya. Hiya juga berarti perempuan. Huma perempuan 2 orang, mereka 2 orang, dan hunna itu mereka lebih dari 3 orang. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai dhamir ana. Nah, tadi ana diperuntukkan untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan ana di sini bermakna saya. Kita lihat contohnya ana Ibrahim. Nah, ana Ibrahim, saya Ibrahim. Jadi ana di sini mewakili saya Ibrahim, ya namanya Ibrahim. Ana Ibrahim.
Kemudian di sini yang berwarna hijau, ana Fatimatu. Jadi tidak ada perubahan untuk kata ananya. Ana Ibrahim, saya Ibrahim. Ana Fatimatu, saya Fatimah. Nah, ini menunjukkan kata anaknya sebagai subjek. Nah, kita lihat sebentar. Kata ana di sini untuk ana Ibrahim dan ana Fatimah. Jadi contoh yang dua ini penggunaan ana atau penggunaan domir yang menunjukkan kedudukan subjek. Karena bisa juga domir itu menunjukkan kepemilikan. Nah, di sini untuk contohnya adalah kitabi. Kitabi. Jadi ya di sini ini sebetulnya mewakili kata ana. Tetapi karena dia ada kaidah nahwu, maka kata ana di sini dirubah menjadi ya. Dan ya di sini menunjukkan kepemilikan saya. Jadi ya di sini maknanya adalah kepemilikan yang menunjukkan saya atau aku. Jadi artinya kitabi berarti kitabku atau kitab saya. Contohnya yang lain di sini misalkan hadza qalami jadidun. Hadza qalami jadidun. Nah, kata qalami di sini ini ada dua kata. Pertama qalamun, yang kedua ana. Nah, karena dia masuk ke dalam kaidah nahwu, maka kata ana ini diganti dengan ya seperti ini. Menunjukkan bahwa qalamun di sini bermakna kepemilikan saya. Jadi hadza qalami, ini pulpenku jadidun, yang baru. Nah, seperti halnya kalau kita mendengar dalam bahasa Indonesia, kita sering dengar orang bicara abi. Nah, tulisannya seperti ini. Nah, awalnya abi ini sebetulnya ada abun dan ana. Tapi ketika dalam bahasa Arab, dia berubah menjadi abi. Nah, ini artinya berarti bapakku. Atau sering dengar kita juga ummi. Yang awalnya ummi itu seperti ini. Jadi ini menunjukkan kepemilikan bahwa itu ibuku. Ini ada dua kata, yang pertama umun, yang kedua ana. Tapi masuk dalam kaidah nahwu berubah menjadi ummi. Jadi dalam bahasa Arab kepemilikan untuk kata ana atau saya itu cukup diganti dengan ya seperti ini. Jadi kalau ada kitabun menjadi kita, maaf, kita hapus dulu. Jadi kalau kita rubah, kita misalkan punya kata kitabun. Kitabun. Nah, maka huruf terakhirnya yaitu dhammah tain ini berubah menjadi kasrah, menjadi kita bi disambungkan dengan ya. Oke. Di selanjutnya kita lihat ini anta dan anti. Nah, anta ini tadi menunjukkan kamu, anti menunjukkan kamu. Tetapi untuk anta ini untuk penggunaannya laki-laki, anti untuk perempuan. Kita lihat penggunaannya. Nah, anta Ibrahim. Kamu Ibrahim. Nah, Ibrahimnya di sini adalah satu orang. Jadi cukup kita bilang anta Ibrahim, anta Muhammad, anta Hasan. Kemudian untuk yang perempuannya yang berwarna hijau, anti Fatimatu. Atau kita bisa bilang anti Aisyatu. Atau bisa juga kita bilang anti Ummi. Kamu ibuku, atau anta abi, kamu bapakku. Kemudian ketika dia menjadi kepemilikan, kata anta di sini ini berubah menjadi kaf. Jadi kita buka, ini menunjukkan kepemilikan. Kitabun ini buku atau kitab. Kemudian kak di sini menunjukkan kamu. Jadi kalau kita terjemahkan kita buka berarti buku kamu. Tetapi kamu di sini adalah menunjukkan makna laki-laki. Nah, untuk perempuannya apa? Untuk perempuannya dia berubah menjadi kita buki. Jadi diberikan kaf dengan kasroh. Jadi kita buki. Jadi kalau kita punya kolamun, kalau kita ingin bilang pulpenmu berarti kola mu ka. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya berarti kola mu ki.
Nah, sekali lagi kaf di sini menunjukkan makna kamu. Oke? Kita lihat contoh penggunaan kata ana, anta, dan anti. Nah, di sini ada ana Muhammad wa anta Ibrahim. Saya Muhammad wa anta dan kamu Ibrahim. Ana di sini menunjukkan laki-laki, anta pun sama. Kemudian yang kedua, di sini ada ana Aisyatu. Kata anaknya tidak berubah. Kemudian Aisyatu menunjukkan perempuan. Wa anti, nah anti di sini perempuan. Dan kamu Fatimatu. Dan kamu adalah Fatimah. Atau bisa kita bilang di sini ana ibnun, saya seorang anak. Kemudian kita bisa bilang wa anta abun. Dan kamu seorang bapak. Nah, boleh juga seperti ini. Oke. Selanjutnya, penggunaan kata ana, anta, dan anti dalam kalimat tanya. Nah, di sini ada hal anta Ibrahim. Hal di sini menunjukkan kata tanya. Apakah anta? Hal. Apakah anta Ibrahim? Apakah kamu Ibrahim? Nah, kalau kita mau jawab ya, maka kita bilang yang pertama adalah na'am. Ya. Ana Ibrahim. Saya Ibrahim. Kemudian contoh yang kedua, ini ketika perempuan. Hal anti Fatimatu? Apakah kamu Fatimah? Kita jawab, kalau iya berarti na'am. Ana Fatimatu. Kemudian selanjutnya contohnya adalah hal anti. Hal anta Ibrahim? Nah, ini jawabannya kalau kita tidak. La, tidak. Ana Muhammad. Saya Muhammad. Kemudian untuk perempuannya juga sama, hal anti Fatimatu, kalau jawab tidak berarti la, ana misalkan Aisyatu. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya, di sini kita penggunaannya dalam kalimat tanya yang menunjukkan kepemilikan. Nah, hal hadza kitabuka. Nah, kak di sini menunjukkan bermakna kamu, tetapi untuk laki-laki. Jadi kalau kita terjemahkan hal, apakah hadza ini kita buka, hal hadza kita buka, apakah ini kitabmu? Nah, kemudian kalau kita mau bertanya kepada perempuan, hal hadza kita buki? Nah, jawabannya kalau iya berarti na'am hadza kita. Nah, na'am, ya ini kitab saya. Nah, karena saya kita ganti dengan ya untuk kata anaknya. Na'am, hadza kitabi. Ya, ini kitabku atau kitab saya. Kalau tidak berarti la hadza kitabu. Misalkan kitabnya Muhammad. La hadza kitabu Ahmad. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.